kasih, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Roberti Silalahi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Sumatera Utara, jurusan PPKN dengan NPM 71230591. Dengan ini akan melaksanakan video pembelajaran UKIM atau uji kinerja. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Luar biasa ya. Harus semangat pembelajarannya untuk hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk materi yaitu mengenai keberagaman. Sebelum kita mulai materi pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa dan membuat lagu. Ayo, tunjukkan ayo. Ini doanya dan lagunya. Halo Bandung, satu raya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beda, tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Allah Tuhan kami, sekarang kami mau memulai pelajaran kami. Sini adalah pintu hati kami agar dapat menerima pelajaran yang telah diberikan oleh guru kami. Dan berikanlah kesabaran kepada ibu guru kami untuk mengajari kami. Amin. Terima kasih ya. Silakan. Untuk materi kita hari ini yaitu mengenai keberagaman. Negara kita adalah negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Pedoman kita adalah pedoman Pancasila. Nah, dari masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa suku. Ada itu suku apa nah? Ada suku Batak, Jawa, Sunda, Minang, ya, Minangkabau, apa lagi? Nias, dan lain sebagainya. Nah, kita terdiri keberagaman itu ada jenisnya mulai dari keberagaman ras, suku, adat, istiadat, agama, dan bahasa. Nah, sedangkan di wilayah kita ini saja ya, di Provinsi Sumatera Utara, terdapat ada berapa suku kita? Coba kita lihat di sini ada Batak, Karo, Doban, Singalungun, ya, apa lagi? Nias, dan lain sebagainya. Berarti kita beragam. Ya, kita beragam. Kalau Padang itu ada termasuk suku. Ya. Nah, dari keberagaman ini kita sebagai warga negara harus bisa menerima perbedaan. Oke, nah, ya, sebelum materi kita yaitu kita mempunyai tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama boleh diperhatikan, ya, boleh dilihat ke depan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia. Bisa kamu deskripsikan keberagaman Indonesia? Kita terdiri dari berbeda-beda, ya kan? Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Apa faktor penyebabnya? Ya, dari materi yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai keberagaman. Oke, yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia. Boleh kalau perhatikannya, di sana ada pembelajaran yang dibacakan. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis keberadaan antar golongan dalam masyarakat. Antar golongan, kita terdiri dari beberapa golongan. Oke, lalu kemudian bagaimana dikatakan yang kelima? Yang keenam, peserta didik
Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketujuh, peserta didik bisa menunjukkan arti penting keberagaman dalam pendidikan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika? Sedangkan di lingkungan rumah kita pun kita terdiri dari beda-beda kesukaan, beda-beda apa? Dari minat kita, ya kan? Ada di rumah, ada orang tua, ada mama, bapak, adik, abang, kakak. Apakah sama kesukaanmu dengan adik dan abangmu? Tidak. Itulah contoh terkecil dari perbedaan. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut materi kita, ada baiknya kita perhatikan dulu video pembelajaran ini, anaknya. Perhatikan. Simak ya, simak baik-baik.
Oke, saya rasa sampai di situ video pembelajarannya. Sebelum dari video ini ya, Ibu akan membagi kerja kelompok kalian. Oke? Ya. Kemarin kita sudah terdiri dari berapa kelompok? Ada 4. Oke. Ada baiknya kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompok apa? Anggur, mana anggur? Ya, boleh kita bentuk kelompoknya. Mejanya disatukan, sepertinya digeser enaknya. Dikurangi dulu.
awalnya di sini ada dijelaskan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke. Perhatikan, dilihat. Nah, kamu mengerjakan kerja kelompok itu, perhatikan ada gambarnya di situ kan? Dan ada gambarnya di situ dibuat. Ya, amati gambar di bawah ini kemudian buat analisis faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Coba kamu lihat gambar itu. Gambar yang pertama dari segi gambarnya sudah berbeda, ya, dari ya, sudah beragam dia. Ya, gambar perbedaan kondisi alam katanya. Coba dilihat gambarnya. Perhatikan lembar kerjanya, lembar kelompoknya, perhatikan berbeda kan kondisi alamnya kan. Yang kedua, ya, keberagaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita berbeda, walaupun kita satu, berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah keberagaman kita. Dan kemudian keberagaman agama. Agama di Indonesia ada berapa? Nah, coba kamu sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini dia. Dari segi agama juga kita sudah berbeda. Nah, kemudian yang di bawah perhatikan keberagaman di sekolah. Di sekolah kalian ini kita terdiri dari apa? Agama yang berbeda, ya kan? Kesukaan, minat, ya kan? Bahasa juga berbeda, beragam. Nah, yang perlu kamu perhatikan, yang perlu kamu bahas dari materi kita ini, yaitu mengenai berdasarkan pengamatan kalian, tuliskan hasil analisis tentang faktor keberagaman masyarakat di Indonesia. Apa faktornya? Apa faktor penyebabnya? Tadi udah kita simak sama-sama ya, video pembelajarannya bukan? Apa faktornya? Faktor apa penyebabnya itu? Coba dibaca kembali, diulang kembali materi itu, kerjakan bersama kelompok. Ya. Tempat-tempat ibadah. Keberagaman sekolah Indonesia dengan faktor penyebabnya balik. Terus kita mengerjakan
Untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kita ada baiknya kita ke depan dulu ya. Mana kelompok anggur? Ya. Ya, nah, yuk, cepat-cepat. Ke depan dibacakan hasil kerja kelompoknya yuk. Yang lain boleh didengar ya, diperhatikan yang dikerjakan oleh temannya dengan tertib ya, didengarkan ke depan dulu. Ya. Perkenalkan kami kelompok anggur. Nama saya Jordan, teman saya Median. Oke, ayo mulai. Faktor penyebab gambar 1. Perhatikan. Karena membuang sampah sembarangan dan karena membuang sembarangan dan tidak melakukan reboisasi di bumi. Keberagaman yang terjadi pegunungan kotor dan danau ataupun sungai yang tercemar. Sudah dia menulis kelompok anggur. Yang selanjutnya, ayo. Nomor 2, faktor penyebab letak wilayah Indonesia yang memiliki keberagaman yang terjadi keragaman bangsa Indonesia. Faktor penyebab nomor 3, perbedaan kondisi alam, keragaman yang terjadi keragaman di Indonesia. Gambar keempat, faktor penyebab penerimaan masyarakat terhadap pelajaran. Keberagaman yang terjadi 4, keberagaman nomor 5, faktor penyebab keberadaan transportasi dan komunikasi. Keberagaman yang terjadi negara Indonesia negara kepulauan. Oke, kemudian dari kolom keberagaman yang terjadi, udah? Sudah semua? Kesimpulannya Adalah faktor keberagaman masyarakat di Indonesia. oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut kelompok berikutnya. Yang lain boleh diperhatikan kelompok. Halo, Magis. Boleh didengar temannya di depannya. Ayo, bacakan. Kenalkan gambar kelompoknya. Sebutkan nanti kita kelompok kami. Saya bernama Jordan Marun dan nama saya. Saya lanjut dulu dan saya. Faktor penyebab perbedaan kondisi alam, letak geografis wilayah Indonesia, kondisi negara, pulau, dan transportasi dan komunikasi. Yang terjadi adalah agama, bahasa, budaya, yang saya. 2. Faktor penyebab kondisi negara kepulauan. Keragaman yang terjadi suku bangsa yang berbeda-beda. 3. Penyebab terjadinya agama yang lain. Keberagaman yang terjadi pada ulama dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Muslim. 5. Faktor penyebab alat transportasi dan komunikasi yang keberagaman yang terjadi transportasi mahal dan komunikasi tak lancar karena Muslim.
terjadinya perselisihan antar teman, keberagaman yang terjadi, perbedaan agama, selera, minat, dan kemauan. Kesimpulannya, walaupun kita berbeda pulau agama, kita tetap menghargai, menyayangi, dan saling bersama. Oke, itulah dia menurut kelompok Bisa. ya, kelompok Apel, ayo Apel. Ayo kita dengarkan teman kita yang kelompok apa tadi Apel untuk membacakan hasil diskusinya. Manggis. Oke, boleh tertutup ya. Ayo. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil pendapat kami. Saya bernama Kaila dan teman saya Anissa Manulu dan teman saya Diana Manulu dan teman saya Ismail Zarka dan teman saya Iwan Sedaja. Oke, ayo. Faktor penyebab suatu tanah pembunuhan yang subur dan banyak pengalaman agama yang menjadi tempat tinggal yang akan tidak terkena jiwa faktor penyebab suku di Indonesia saling menghargai memahami antar suku dan golongan keberagaman yang terjadi suku-suku di Indonesia duduk bersama walaupun keberagaman agama, ras, dan suku dan perbedaan pendapat. Siswa lain tidak Kenapa itu? agama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha saling bertoleransi antar agama. Jadi tidak mengganggu agama lain yang sedang beribadah. Faktor penyebab 4. Keberagaman agama, ras, dan suku dan perbedaan pendapat. Keberagaman yang terjadi. Siswa lain tidak membeda-bedakan orang lain dan harus dihormati. Kesimpulannya, ya. Faktor penyebab nomor 5 banyaknya pulau di Indonesia yang menjadi perbedaan tempat tinggal yang berada dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman yang terjadi tempat tinggal dan daerahnya masing-masing. Kesimpulannya, walaupun berbeda-beda tetapi satu jua. Untuk menjaga keberagaman itu kita harus menghargai, menghormati, dan tolong menolong. Terima kasih kelompok. Lanjut berikutnya kelompok. Baik, kita dengarkan kelompok Manggis yang membacakan hasil diskusinya. Yang lain didengarkan sama-sama ya. Ayo. Kami dari kelompok Manggis mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama kami perkenalkan memberikan masing-masing. Saya bernama Ishak Sitorus dan teman saya. Satu, faktor penyebabnya. Letak geografis atau letak wilayah Indonesia strategis. Keberagaman yang terjadi. Agama, suku, ras, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain. 2. Kondisi negara keberagaman yang terjadi. Suku, bahasa, budaya, perbedaan agama, dan lain-lain. 3. Keadaan transportasi dan komunikasi. Keberagaman yang terjadi. Ketersediaan sarana transportasi serta komunikasi. 4.
kondisi alam agama dan terjadi keseharian makanan kesenian bentuk rumah dan lain-lain. Faktor ke-35 yang dimana masyarakat terasa berubah. Hal yang terjadi orang luar dan orang kesimpulan, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai, menghormati dan saling toleransi. Oke, terima kasih untuk baik, untuk hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini materi pembelajaran kita. Nah, Ibu simpulkan dari pembelajaran kita yaitu mengenai keberagaman ras, agama, suku, dan adat istiadat. Oke? Nah, dari faktor tadi keberagaman itu ada tadi 5 faktor yang mempengaruhi keberagaman. Apa tadi situ? Nah, yang pertama keberagaman atas wilayah. Kemudian yang kedua kondisi dengan budaya. Baru yang ketiga apa lagi? Perbedaan kondisi alam. Yang keempat yang kelima Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. oke, itulah dia dari keberagaman bangsa Indonesia. Nah, kesimpulannya, walaupun kita beragam, ya harus kita saling menghargai, menerima perbedaan dan saling menyayangi. Oke, Ibu rasa sekian pembelajaran kita. Terima kasih. Tadi di sana dikatakan dari yang kalian kerjakan faktor-faktor penyebab keberagaman. Yang pertama apa tadi, Nak? Yang pertama apa tadi? Strategis. Oke, yang kedua? Kondisi alam. Kemudian apa lagi? Perbedaan kondisi Perbedaan kondisi alam. Yang ketiga apa itu? Baru selanjutnya yang kelima? Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Oke, itu dia. Penerimaan baik itu dari luar dan dari dalam, ya. Oke, sampai di sini untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita akhiri dengan doa. Ayo memimpin doa ke depan, ayo Bang. Ya, ya. Mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Tuhan, terima kasih karena kita bisa berkumpul di sekolah ini, Tuhan. Tuhan, kami sudah melaksanakan pembelajaran kami, Tuhan, dan sebentar lagi kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di perjalanan hingga kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin.